Masih dengan materi kita pada bab 5 mempersiapkan proposal. Kali ini kita akan mempelajari kompetensi dasar 3.13 menganalisis isi sistematika dan kebahasaan suatu proposal. Tujuannya, yang pertama, peserta didik dapat menganalisis isi teks proposal. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis kaidah kebahasaan teks proposal. Isi dari proposal secara umum yakni berupa usulan kegiatan. Adapun isinya secara khusus dapat bermacam-macam bergantung pada jenis kegiatan yang diusulkannya itu. Di samping memiliki kesamaan umum, proposal penelitian memiliki beberapa perbedaan dengan proposal kegiatan bakti sosial, perlombaan, dan kegiatan-kegiatan jenis lainnya. Fitur-fitur kebahasaan lainnya yang menjadi penanda proposal adalah sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan banyak istilah ilmiah, baik berkenaan dengan kegiatan itu sendiri ataupun tentang istilah-istilah berkaitan dengan keilmuannya. Yang kedua, menggunakan banyak kata kerja tindakan yang menyatakan langkah-langkah kegiatan atau metode penelitian. Kata-kata yang dimaksud misalnya berlatih, membaca, mengisi, mencampurkan, mendokumentasikan, mengamati, melakukan. Yang ketiga, menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisian yang ditandai oleh penggunaan kata merupakan, adalah, yakni, yaitu. Yang keempat, menggunakan kata-kata yang bermakna perincian seperti selain itu, pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, menggunakan kata-kata yang bersifat keakanan seperti akan, diharapkan, direncanakan. Hal itu sesuai dengan sifat proposal itu sendiri sebagai suatu usulan, rencana, atau rancangan program kegiatan. Kemudian yang keenam, menggunakan kata-kata bermakna lugas atau denotatif. Hal ini penting guna menghindari kesalahpahaman antara pihak pengusul dengan pihak tertuju atau penerima proposal. Merancang sebuah proposal karya ilmiah dengan memperhatikan informasi, tujuan, dan esensi karya ilmiah. Yang pertama, penyusunan proposal biasa dilakukan melalui observasi lapangan atau membaca dari literatur. Yang kedua, supaya lebih mudah dalam membuat penyusunan proposal, kamu harus mengawalinya dengan melakukan analisis terhadap suatu masalah atau kebutuhan di lapangan. Dengan demikian, kita bisa mengajukan suatu kegiatan yang sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Kemudian, ada 3 hal yang dapat dilakukan untuk mengumpulkan sejumlah fakta dan data yang menjadi pusat penyusunan proposal, yaitu yang pertama, melakukan observasi secara langsung, yang kedua, melakukan wawancara dengan narasumber, yang ketiga, melalui penyebaran angket. Kemudian, langkah selanjutnya ialah dengan membaca berbagai literatur untuk memperkuat temuan-temuan dari lapangan itu. Literatur juga berperan sebagai rujukan atas masalah terhadap temuan-temuan di lapangan itu. Langkah berikutnya yang harus kamu lakukan adalah mengembangkan temuan-temuan itu ke dalam sebuah proposal yang lengkap, jelas, dan menarik. Yang pertama, lengkap. Perhatikanlah kelengkapan bagian-bagian proposal, mulai dari latar belakang sampai bagian daftar pustaka. Mungkin juga lampiran-lampiran yang perlu disertakan. Untuk itu, kita harus memahami kembali struktur proposal yang telah dipelajari terdahulu. Yang kedua, jelas. Perhatikan pula kaidah-kaidah kebahasaan yang lazim digunakan untuk proposal, sehingga proposal yang kamu buat itu mudah dipahami oleh pembacanya. Yang ketiga, menarik. Perhatikan teknik penyajiannya. Tata letak, ilustrasi, pemilihan jenis huruf, spasi, dan lain-lainnya, sehingga penerima usul tertarik untuk membacanya. Dengan demikian, hal tersebut membantu pula di dalam proses pengesahan proposal
tersebut.